Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 16.3 yang udah rilis kemarin. Ini udah gue pakai seharian di iPhone 11 gue teman-teman ya. Jadi di sini gue akan ngasih ke kalian review untuk iOS 16.3 ini apa aja yang terbaru yang dirilis oleh Apple dan apa aja yang gue temui di iOS ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasannya. Let's go ya guys. Oke guys, jadi pertama-tama gue pengen ngajakin kalian buka settings, kemudian ke bagian about ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat about. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah iOS 16.3. Kita sentuh teman-teman ya. Jadi di sini ada ditulis this update introduce a new Unity wallpaper to honor Black History and culture in celebration of Black History Month. Jadi ini adalah salah satu wallpaper yang diberikan di 16.3 guys ya. Jadi untuk menghargai kaum kulit hitam. Terus ada juga security case for Apple ID dan includes other enhancement. Jadi kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu dibilang kan ada di sini wallpapernya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke wallpaper, gue juga mau kasih informasi ke kalian kalau untuk di iPhone 11 gue ini teman-teman, size 16.3 itu filenya itu di angka 500-an mega, hampir 600 mega. Tapi kalau di iPhone 11 Pro gue itu beda, itu di angka 400-an mega teman-teman ya. Jadi ini untuk kalian ketahui bahwa size untuk iOS itu beda-beda random teman-teman ya. Kalau kalian upgrade-nya terlalu jauh, misalkan dari iOS 15.7 kalian upgrade ke 16.3 itu otomatis sudah pasti hitungan giga ya besaran filenya. Jadi gua tuh karena update-nya rutin, jadi file iOS terbaru tuh paling ratusan mega doang sih guys. Itu sih yang gua dapetin teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita masuk wallpaper. Jadi fitur pertama itu adalah wallpaper teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke bagian display. Kemudian display bagian wallpaper. Kemudian kalian mau add new wallpaper di sini. Kalian bisa lihat sini teman-temannya. Nah, ini ada pilihan nih. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau kalian kayak gini guys, black, red, orange, green, blue. Nah, itu banyak pilihan. Kalau kalian slide ke atas sama aja guys ya, green, orange. Jadi ini tuh menurut gua asik banget wallpaper yang baru ini, gue suka guys ya. Kalau kalian mau yang kayak gini juga three colors guys. Nah, ini three colors. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini di sini bedanya ya teman-teman ya. Nah, itu semua dikembalikan ke kalian. Cuman kalau gue secara pribadi gue suka banget dengan wallpaper yang ini teman-teman, yang pertama guys ya. Nah, itu adalah update pertama yang diberikan oleh Apple di iOS 16.3 guys ya. Oke, kalau yang kedua security case teman-teman di Apple ID. Kita buka setting teman-teman, kemudian kita ke bagian iCloud. Di sini kalian bisa lihat sendiri teman-temannya ada yang namanya password and security. Kalian buka aja di sini, tek, kemudian dia akan muncul salah satu menu baru yaitu add security case. Kalian klik aja teman-teman ya. Jadi di sini itu adalah kalian bisa lihat sendiri kita menambahkan keamanan untuk iPhone kita teman-teman ya. Video Certified Security Key is third-party hardware that you can use to verify your identity when you sign in. Jadi dia ada kayak kunci teman-teman ya, kunci bener-bener kunci, barang kunci yang bisa ditempelkan di sini tek atau di belakang ini untuk sebagai tanda pengenal tingkat keamanan kalian tuh ditambahin teman-teman. Jadi ini ada dua kunci yang dibutuhkan teman-teman ya. Nah, ini karena gua nggak punya kuncinya, gue juga nggak pakai, jadi gue nggak bisa kasih lihat ke kalian teman-teman ya. Tapi pada dasarnya kayak gini teman-teman, security case-nya kayak gini guys. Kalian harus add security case. Sini kalian bisa lihat sendiri, you need two security case. Jadi to get start, you need to compatible security case. This make sure you can always sign in to your account even if you lost one. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Karena gue nggak pakai ya udah, gue cuma hanya nunjukin ke kalian teman-teman. Ini adalah fitur yang kedua yaitu security case di Apple ID guys ya. Oke guys, sekarang fitur yang ketiga itu adalah di Advanced Data Protection. Kalian masuk ke settings, kemudian kalian ke bagian ini teman-teman ya, untuk di iCloud ya. Kalian langsung ke iCloud di sini, kemudian di sini kalian masuk ke iCloud. Di bagian bawah ini ada yang namanya Advanced Data Protection. Kalau di sebelumnya itu ini nggak bisa digunakan karena di Indonesia katanya belum support guys ya. Tapi kalau sekarang udah bisa. Kalian bisa lihat sendiri di sini Advanced Data Protection. Jadi ini untuk memproteksi data kita. Misalkan kalian kehilangan, kalian nggak perlu repot-repot kalau kalian udah memakai fitur ini teman-teman ya. Kalian tinggal turn on kan data protection-nya. Kemudian kalian tinggal ikutin tata caranya yang ada, setup account recovery. Jadi di sini kalian add recovery contact, ada recovery key teman-teman. Itu semua dikembalikan ke kalian mau kayak gimana ngesetnya. Tapi karena gua belum pakai, gua nggak bisa contohin ke kalian secara langsung teman-teman ya. Tapi ini adalah fitur baru yang ditambahkan oleh Apple dan gua ngerasa ini tuh sangat berguna banget untuk keamanan di Apple kita teman-teman ya, di iCloud kita teman-teman. That's good. Itu gue suka banget teman-teman. Oke, next di fitur yang keempat ada di Emergency SOS. Sekarang menunya udah berubah guys. Jadi di sini udah ditambahin jadi seperti
call with hold itu sekarang jadi call with hold and release. Kemudian di sini ada namanya call quietly guys ya. Jadi call untuk countdown soundnya itu udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi di sini kalian bisa emergency SOS ini tanpa ada suara guys, kayak gini guys, tuh. Nah itu sekilas contoh teman-temannya yang dikasih oleh Apple untuk iOS terbaru ini teman-temannya. Oke guys, bagi gue secara pribadi 4 hal itu aja yang bisa gue share ke kalian secara real teman-temannya. Mungkin ada beberapa perubahan yang nggak gue tunjukin ke kalian karena juga gue nggak bisa mempraktekkannya ke kalian teman-temannya, seperti kayak transfer lagu ke HomePod itu gue nggak bisa sama sekali karena gue nggak ada barangnya teman-temannya. Nah jadi sekarang gue pengen kasih ke kalian tentang review untuk iOS 16.3 ini guys ya. Jadi secara pribadi teman-teman, kalau untuk dari sisi baterainya gue ngerasa ini lumayan awet lah guys ya, nggak terlalu boros, cuman gue nggak bisa bilang ini lebih awet daripada 16.2 guys ya. Jadi ya ada peningkatan sedikit dari durasi baterainya guys ya. Jadi tadi gue pakai dari jam 10 pagi ya teman-teman sampai jam 4 sore itu gue pakai buat ngedesain dan lain-lain, itu nonstop teman-temannya. Dari baterainya 75% sampai 20% teman-teman, kalau nggak salah itu 6 jam guys. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 berarti 6 jam teman-teman ya. Baterainya di angka 75% sampai di angka 20% tuh gue pakai terus buat main desain, buat ngedesain sih. Gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma ngedesain doang guys ya. Jadi kalau untuk baterainya is okay, tapi gue nggak bisa bilang ini upgrade yang besar ya untuk sisi baterainya guys ya. Nah terus kalau untuk bugs yang ada, gue nggak ngerasain perbaikan sih karena gue juga nggak nemuin bugs yang parah di iPhone gue guys ya. Jadi bugs gue yang paling ada muncul paling icon sinyalnya hilang, gue tinggal restart doang selesai guys. Jadi flicker widgetnya nggak muncul itu nggak ada di gua guys ya. Tapi nah ada satu hal yang pengen gua share ke kalian teman-teman. Dari sisi performa gua ngerasa ini agak-agak lemot guys. Jadi kalau kalian lagi ketik sesuatu teman-temannya di sini, misalkan kalian ngetik dia suka nge-freeze. Nah ini gua ngerasain pas gua balas chat di YouTube, pas gua balas komen di IG, pas gua buka IG itu gua ngerasa memang kalau untuk performa ngetiknya itu kayaknya agak-agak lemot, dia kadang-kadang nge-freeze teman-teman ya. Tapi kalau untuk main game overall aman guys ya. Kalau untuk bikin konten overall aman. Tapi yang gue temui adalah waktu gue pengen ngetik itu tuh berasa kayak kadang-kadang dia lemot guys, karena dia nge-freeze. Padahal di iOS sebelumnya aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah selain itu gue cuma pengen sharing juga di sini kalau untuk baterai health gue setelah gue install ini punya iOS teman-teman, baterai health gue tuh nggak berkurang sama sekali, tetap 88% guys ya. Jadi device gue ini X-Inter, IMEI-nya udah nggak kedaftar lagi per 17 Januari kemarin dikementerin. Terus gue putuskan untuk update iOS dan ternyata aman teman-teman ya. Jadi gue ulangin sekali lagi ya, perbaikan pertama ya mungkin dari sisi baterainya yang agak sedikit kencang lah dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Terus yang kedua mungkin gue ngerasa performanya agak-agak sedikit lemot teman-temannya kalau gue lagi ngetik. Nah fitur-fitur barunya ya wallpaper, terus security keys ID di Apple tadi, terus emergency SOS, kemudian tadi ada ini teman-temannya advanced data protectionnya udah bisa dipakai di Indonesia guys. Nah, sekian sih review singkat gue tentang iOS 16.3 yang gue rasa memang wajib kalian install guys ya. Nah, kalau gue secara pribadi ya boleh diinstal karena ada beberapa fitur penting seperti Advanced Data Protection dan Security Case ID yang menurut gue sangat penting bagi sebagian orang guys. Itu aja review singkat gue tentang iOS 16.3 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat guys ya. Nah, bagi kalian yang pengen ngasih review tentang kalian sendiri tentang iOS 16.3 ini boleh komen di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.